Rasulullah SAW itu punya istri 9. Dan pernah beliau pisah ranjang sama semua istri. Maka kalau antum bicara nggak tahan, antum harus tahan. Kasih apa? Mau'izah. Kasih nasihat. Dan berikan nasihat kepada istri dengan cara yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jangan memberikan nasihat kepada istri di depan orang banyak. Jangan memberikan nasihat kepada istri tatkala dia sedang gak enak hatinya. Cari waktu yang tepat. Dudukkan istrinya. Sampaikan kepada dia tentang kecintaan kita kepada dia. Yang menyebabkan kita terus mempertahankan rumah tangga ini. Lalu sampaikan kepada dia, ada beberapa hal yang ana ingin engkau rubah. Mamanya istrinya sering keluar tanpa izin. Ya, sebenarnya keluarnya nggak kemana-mana Ustaz. Tapi nggak izin itu yang nggak benar, ana nggak suka. Ada perempuan yang seperti itu. Ada istri yang mungkin kurang menghargai mertua. Ada istri mungkin yang kurang perhatian sama anaknya. Makanya kalau mau menikah lagi, cari perempuan bukan hanya agamanya baik, tapi karakternya mulia, yaitu penyayang. Kita perlu perempuan yang penyayang. Ada istri kita yang kayaknya sama anak kita ini kurang gitu loh. Dia lebih suka bekerja, dia lebih suka cari duit, dia lebih suka nongkrong sama teman-temannya. Dia kajian datang. Anaknya tapi nggak diurusin. Fa'idhuhun. Dudukkan dia, kasih nasihat. Bagaimana kalau nggak mau? Banyak di antara kita memberikan nasihat kepada istri tidak sesuai dengan arahan yang Allah sebutkan. Yang kedua, ketika tidak mau, maka pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Udah, nggak usah digaulin istri. Soalnya kalau antum kasih nasihat istri, kasih ujangan sama istri terus, tapi malam harinya antum kumpulin lagi. Ya ana nggak tahan Ustaz. Istrinya cuma 1. Coba istri 2, kan enak sini. Udahlah, nggak usah dikumpulin. Kita ke sana gitu. Rasulullah SAW itu punya istri 9. Dan pernah beliau pisah ranjang sama semua istri. Maka kalau antum bicara nggak tahan, antum harus tahan. Dalam rangka apa? Memperbaiki. Di sini tatkala memang di tengah jalan baru terjadi masalah, perlu adanya perbaikan total. Dan Nabi SAW itu pernah pisah ranjang sama semua istrinya 1 bulan. Kalau antum nggak tahan, puasa kan sudah ada solusi. Namun apabila nasihat ini tidak dijalankan, antum tetap ngumpulin istri, ya akhirnya nggak benar-benar istri. Itu kalau antum orang baik. Tapi kalau antum orang nggak baik, istri memang kepingin pisah juga sama antum. Setelah 1 bulan Nabi SAW meninggalkan istri. Turun firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 28-29 insyaallah. Coba supaya anda nggak salah. Nah, ayat 28-29 di surat Al-Ahzab. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah Jalla Jalaluh nggak pernah manggil nabi dengan namanya sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil sama namanya, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
selalu dipanggil dengan kedudukan beliau. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Setelah sebulan penuh itu turun ayat ini, dan setelah tersebar berita di kota Madinah bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu menceraikan semua istri-istri. Ada isu yang tersebar. Tapi isu itu tidak benar. Akhirnya setelah itu turun ayat ini, Nabi datang ke rumah istri-istrinya satu persatu, ke rumahnya Aisyah yang pertama. Beliau membacakan ayat ini. Apa ayatnya? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau tujuan kalian dalam kehidupan ini adalah mencari dunia. Kita bicara dari awal tadi, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dunia akan kita tinggalkan. Tapi kalau ambisi kalian, keinginan kalian adalah kehidupan dunia, kenyamanan dunia, kemewahan dunia, apa kata Allah Azza wa Jal kepada nabinya? Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sini kalian. Kemarilah kalian, aku akan berikan harta kepada kalian. Aku kasih mut'ah sama kalian, harta. Kasih pesangon. Kau akan kepingin dunia, aku kasih dunia sama kalian. Setelah itu kita nggak bisa bersama lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ada masalah di rumah tangga Nabi SAW. Ada yang harus diperbaiki. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kenapa Nabi SAW berpisah ranjang sama semua istri. Mereka kalau dari ayat ini mereka ingin dunia. Mereka ingin tambahan nafkah. Ada juga yang menyebutkan tentang keributan mereka, tentang kecemburuan mereka yang merepotkan Nabi SAW. Maka dikasih pilihan. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, ya udah. Kalian ingin kemewahan, ingin harta, udah aku kasih kata Nabi. Tapi setelah itu nggak bisa bersama. Karena apa? Karena beda tujuan. Gimana antum naik mobil berdua sama perempuan, sama istri antum. Antum mau ke Medan, dia mau ke Jakarta. Kira-kira di jalan ribut terus nggak? Bang, ayo kita mau ke Jakarta. Si perempuan mau ke Jakarta, antum mau ke Medan. Ribut. Nggak nyaman hidup ini. Maka tujuan hidup harus disamakan. Visi dan misi harus didudukkan, dibicarakan demi untuk kehidupan yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dikasih pilihan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Apabila tujuan kalian adalah Allah, keinginan kalian adalah Allah. Kalau bicara Allah jamaah, Allah ini Rabbul Alamin jamaah. Allah Jalla Jalal, pemilik alam semesta, yang surganya seluas langit dan bumi ini, yang nilai dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla, nilai dunia semuanya itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Tapi kalau tujuan kalian adalah Allah, yang diinginkan kalian adalah Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka Allah menyediakan pahala yang besar, yang baik buat yang berbuat baik di antara kalian. Jadi kalau nggak tahan sama istrinya, kasih nasihat. Kemudian pisah ranjang. Memang di ayat itu disebutkan wadribuhunna. Boleh dipukul istri-istri kalau memang memukul itu dapat memperbaiki dia. Memukul yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang. Sekedar untuk mengingatkan dia. Tapi kalau sekarang antum mukul istri, KDRT. Artinya kondisinya berbeda. Namun tadi dikasih tawaran. Engkau mau sama aku mau menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mau tidak mau, ya engkau harus nurut dan patuh sama aku.
Oke, itu Ustaz kalau istri yang tidak nurut sama suami. Bagaimana kalau suami yang zalim sama istrinya? Apakah istri harus bertahan? Ya, kalau bisa mempertahankan rumah tangga, pertahankan. Tapi ketika tidak mampu mempertahankan rumah tangga, ya udah gugat cerai. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Bagaimana istrinya Thabit ibn Syammas. Istrinya Thabit ini, Nabi SAW habis subuh atau mau berangkat ke masjid ketika subuh, tahu-tahu istrinya Thabit ini ada di depan pintu rumah Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, la ana wa la Thabit. Udah gak bisa kita bareng sudah. Aku sama Thabit sudah gak mampu ya Rasulullah. Udah gak tahan ya Rasulullah. Apa penyebab dia gak tahan sama Thabit? Ada banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan itu, Thabit ini jelek jemaah. Sedangkan dia itu cantik. Jadi kalau ada rombongan Thabit sama kawan-kawannya, Thabit itu paling jelek. Ya Allah, Anda dapat suami kayak gini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia mau bersabar ya, ngelihat suaminya tiap hari, biasa akhirnya. Memang punya suami yang jelek. Tapi ada riwayat yang menyebutkan Thabit ini juga kadangkala mukul. Kan ada suami yang ringan tangan. Ada ringan tangan. Akhirnya ketika dia mengatakan itu, ya Rasulullah udah aku gak mungkin hidup sama Thabit. Setelah dia berusaha bertahan, Rasul SAW kemudian memanggil Thabit dan bertanya kepada perempuan ini, apakah engkau akan kembalikan maharnya? Apa maharnya? Kebun kurma. Kalau di sini mungkin kebun sawit. Orang berikan mahar kebun sawit. Ini kebun kurma. Dikembalikan sama istri. Karena dia sudah nggak tahan, udah nggak mampu. Perceraian itu solusi. Ketika tidak bertahan, asalkan perceraiannya sesuai dengan sunnah. Kenapa kita bicara sesuai dengan sunnah? Agar tatkala terjadi perceraian, yang terpisahkan itu hanya hubungan suami istri. Hubungan rahim, hubungan kekerabatan itu tidak pernah terpisahkan, jamaah. Ada sebagian kita menikah dengan sepupunya. Kemudian dia lihat udah gak mungkin dilanjutkan. Kemudian mereka bercerai. Ternyata yang terputus bukan hanya hubungan pernikahan, tapi hubungan kekerabatan. Ini ponakan sudah gak mau sama pamannya. Sang paman juga marah sama ponakannya, marah sama saudaranya. Akhirnya terputuskan silaturahim. Kadangkala kalau punya anak, anaknya ikut ibunya. Sang bapak gak ngasih nafkah sama anaknya. Karena kan ikut sama ibunya, ya sudah biar tanggung jawab ibunya. Subhanallah. Padahal ketahuilah para suami. Ketika terjadi perceraian, anak itu tetap anak antum. Apakah ketika ikut ibunya, nasabnya ikut ibunya? Ya mah, nasabnya ikut antum. Tidak ada kewajiban yang berubah yang harus dilakukan bapak kepada anak-anaknya. Karena sampai kapanpun tidak ada istilah mantan anak. Oh ini dulu anak-anak dulu. Sekarang sudah bukan anak-anak. Nggak ada. Itu tetap anak. Dan biasanya ketika dia ikut ibunya, ibunya benci sama bapak. Maka dia berusaha untuk menanamkan vaksin kebencian kepada anaknya. Bapakmu itu zalim nak. Bapakmu itu kasar. Bapak itu ngomongnya nggak enak. Kenapa ibu berpisah? Na'udzubillah, sudah. Ibu nggak mau cerita tentang bapak. Padahal barusan cerita udah dia. Maka jangan. Terus harus ngomong apa Ustaz ketika memang suami ana seperti itu? Kembali kepada tujuan pernikahan. Tujuan hidup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Gimana ini aib bapak
anak-anaknya. Seorang laki-laki yang pernah berbuat baik kepada dia, sehingga dia punya anak. Maka sampaikan kepada anak ketika memang harus berpisah. Ya nak, kayaknya memang jodohnya ibu sama bapak sampai situ. Kan semua sudah ditakdirkan. Nah, bismillah, engkau harus berbakti sama bapakmu. Bapakmu itu, ya siapa yang tidak punya kekurangan? Semua punya kekurangan. Tapi kita tetap melihat kepada kelebihan. Di situ orang tua yang bijak. Suami juga harus bijak. Ketika dia menceraikan istrinya, karena memang sudah nggak tahan lagi. Maka kalau ditanya orang, kenapa antum ceraikan istri antum? Ini ada kejadian jemaah. Di masa lalu ada seorang yang mau bercerai sama istrinya. Lalu kawannya datang, ana dengar-dengar antum kayaknya udah nggak tahan lagi sama istri antum. Antum mau ceraikan dia. Apa kata sahibnya ini? Apa urusanmu sama istriku? Enggak, anak kepingin tahu kenapa engkau mau ceraikan dia. Sudah, jangan ngurusin urusan orang lain, kata dia. Itu istriku, kata dia. Sudah. Dapat berapa waktu cerai. Dan kemudian perempuan itu sudah nikah lagi. Kawannya dengar nih. Mungkin dengarnya terlambat kalau sudah bercerai. Kan memang nggak ada undangan perceraian. Siapa yang pernah diundang perceraian? Alhamdulillah, insya Allah besok malam anak mau bercerai ya. Jamaah masjid anak undang. Nggak ada. Perceraian itu dilakukan biasanya sembunyi-sembunyi. Ketika sudah bercerai dan mantan istrinya sudah menikah lagi, kawannya datang. Sekarang sudah bukan istrimu. Aku kepingin tahu kenapa engkau ceraikan dia. Astagfirullah. Ini orang ada yang kepo kayak gitu jamaah, yang fudul gitu. Apa kata orang ini? Itu istrinya orang. Istrinya orang. Ada apa engkau ngurusin istrinya orang? Katanya, udah bukan urusanku, kata dia. Ini suami yang baik. Yang tetap dia menutupi jamaah. Kembali tadi ada yang namanya kekurangan dalam rumah tangga kita, dalam pasangan hidup kita. Tapi kita harus menutupinya. Apabila anak itu ikut bapaknya. Banyak terjadi di negeri kita, bapak melarang ibunya untuk jumpa sama anaknya. Padahal itu ibunya. Sampaikan kepada anak bahwasanya ini ibumu, engkau wajib berbakti sama dia. Kalau memang ada kekurangan di ibunya, ya berusaha orang tua ini menjaga anak. Karena ada yang ibunya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana seorang anak dia berkata, Ustadz, anak punya ibu ini zalim sama bapak anak, Ustadz. Anak pernah temukan ibu anak di hotel, Ustadz. Pada malam itu anak cari ibu anak, ketemu mobilnya ibu. Ternyata ibu bersama laki-laki lain di hotel. Apa yang harus anak lakukan? Tetap antum wajib berbakti sama ibu antum. Sampai ketika orang tua kafir pun tetap anak wajib berbakti kepada orang tua. Intinya ketika antum tidak tahan dalam kehidupan ini, antum perlu bersabar. Mengingat tujuan hidup kita. Setelah itu ikut aturan dan ketentuan yang harus dijalani dalam berumah tangga. Insya Allah kita akan dapat pahala. Istri yang sabar sama suaminya, suami yang sabar sama istrinya, insya Allah dua-dua orang itu akan mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Ana akan membacakan pertanyaan yang udah masuk. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya LDR, Ustaz? Long distance marriage. Apa? Ini nikah jarak jauh. Sudah nikah tapi dia pisah. Nah, bukan karena pisah ranjang disebabkan masalah, tapi karena pekerjaan, kebanyakan seperti itu. Ada yang istrinya di Pekanbaru, suaminya di Jakarta umpamanya. Apakah Anda harus bersabar atau resign dari pekerjaan? Barakallahu fikum. Ini yang tanya akhwat apa ikhwan? Kalau dia seorang akhwat, seharusnya dia ikut suaminya. Hanya saja masalahnya, orang tua perempuan ini melarang anaknya untuk resign.
Loh, enak banget bapak yang nyekolahkan engkau. Bapak yang capek, sekarang engkau mau nurut sama suamimu. Ketahuilah para orang tua. Ketika anak punya anak perempuan dan anak menikahkan anak perempuan itu, maka surga dan neraka anak perempuan itu adalah suaminya. Dia wajib taat kepada suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Kita nggak boleh intervensi dalam rumah tangga mereka. Kalau memberi nasihat, silahkan. Ini kalau yang bertanya ini adalah akhwat umpamanya. Dia silahkan resign. Kecuali ketika sebelum pernikahan ada syarat yang ditetapkan oleh pihak perempuan. Boleh. Mamanya perempuan itu mengatakan, aku mau menikah dengan engkau asalkan kau tidak keluarkan aku dari Pekanbaru. Suami mengatakan, iya. Maka suami harus penuhi syarat ini. Nggak boleh dia menuntut suaminya untuk ikut dia. Lalu dia mengancam suaminya dengan mengancam istrinya dengan akan diceraikan kalau nggak nurut sama dia. Karena sang suami menerima syarat tersebut. Kalau dari awal sang suami ini memang nggak mau, oh enggak, aku mau istri yang ikut sama aku. Ya sudah, berarti mungkin ada wanita lain. Aku nggak bisa, karena aku mau tetap di Pekanbaru, aku mau berbakti sama orang tua. Ini persyaratan dalam pernikahan itu wajib dipenuhi. Tapi kalau nggak ada persyaratan, istri harus ikut suami. Gimana dengan orang tua yang marah? Ya, nggak salah istri ikut suami. Yang salah orang tua yang intervensi. Mungkin perlu komunikasi yang baik. Tapi kalau ini pertanyaan dari ikhwan, maka seharusnya Ayana nggak tahu kenapa dia LDR. Apakah dia nggak bisa bawa istrinya? Kalau dia bisa bawa istrinya, bawa istrinya. Tapi kalau nggak mungkin bawa istrinya karena satu dan lain hal, maka dia resign. Bismillah, itu mungkin bisa jadi pilihan. Dia kumpul sama istrinya. Barakallahu fikum. Menurut syariat, mahar itu sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk istri atau orang tua atau keluarganya? Ya untuk perempuan itu, jemaah. Untuk istrinya. Mahar itu. Makanya kalau dilihat mahar itu berapa banyak sih jemaah di sini yang disebutkan dalam pernikahan? Berapa? Ada yang 25 juta disebutkan dalam pernikahan? Kadang-kadang yang disebutkan cuma 100 ribu, 200 ribu. Seperangkat alat sholat. Seperti itu. Mahar itu haknya istri. Dan seserahan itu sebenarnya dimasukkan ke dalam mahar. Tapi ada seserahan yang sejatinya untuk walimah. Yang dianjurkan mengadakan walimah ini pihak laki-laki apa pihak istri? Jemaah. Laki-laki. Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisya. Engkau walimah Abdurrahman walaupun dengan seekor kambing. Dan ketika Nabi SAW menikah, Nabi bikin walimah. Ketika Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi menyuruh Ali untuk membuat walimah. Karena sebenarnya itu dari pihak laki-laki. Cuma kalau memang diadakan di tempat perempuan, nggak ada masalah. Tapi yang membiayai siapa? Yang laki. Dan antum, kalau namanya itu adalah antum yang mau ngadakan yang laki-laki, ya sesuai dengan kemampuan antum. Kalau mertua mengatakan, oh kita mau undang 2.000 orang. Oh kalau mau undang 2.000 orang ya kajian Ustaz Syafiq aja. Dapat duit dari mana 2.000 orang kalau satu orang 100.000 jemaah? Kadang-kala orang mau berbangga-banggaan dengan hal itu. Enggak, sudah. Boleh ngundang itu 5 orang, tetangga 10 orang. Habis sholat subuh di Masjid Umar bin Khattab. InsyaAllah walimah ana di rumah. Atau dikirimkan ke sini makanannya walimah buat dia. Selesai. Dan boleh walimah itu berhari-hari. 7 hari, mau main walimah 7 hari, 7 malam, 10 hari. Boleh, nggak ada masalah. Cuma dia umpamanya hari ini malam ini ana mengundang tetangga blok A. Sudah, datang ke rumahnya. Karena rumahnya nggak besar. Besok umpamanya blok B ke rumah ana. Sehingga kita nggak perlu nyewa gedung ya, nggak perlu nyewa kursi wala apa. Pas makan di rumah seperti itu.
Jadi kalau bicara mahar itu hak siapa? Haknya istri. Tolong dijelaskan makna sakinah, mawaddah, warahmah. Ini belum menikah atau belum mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21 ya. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Laki-laki, wanita. Nggak ada yang berpasangan sama kuda aja. Nggak ada. Pasangannya sama manusia. Apa tujuannya Allah menjadikan pasangan itu dari manusia sendiri? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah, ketenangan, kecocokan. Makanya kalau orang menikah itu nggak harus cinta. Apakah pernikahan antum itu semua dilandasin cinta? Enggak. Nabi alaihissalatu wassalam menikah dengan istri-istrinya itu karena ada kecocokan, sakinah. Yang menjadikan cinta Allah Jalla Jalaluhu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Namun apabila sebelum pernikahan memang sudah cinta, ya itu menjadi sesuatu yang indah, nggak apa-apa. Umpamanya ana dari awal sudah senang sama anak paman ana, Ustaz. Ana senang sama dia. Ya sudah menikah. Jangan cuma berdasarkan kesenangan, tapi berdasarkan tadi ada kecocokan. Ana cocok sama dia dari sisi karakter dia umpamanya, dia berbakti sama orang tuanya, dia nurut sama orang tuanya, dia penyayang ini dan itu, ada kecocokan. Jadi sakinah itu artinya kedamaian, ketentraman ya. Sehingga seorang suami kalau pulang kerja itu jamaah, kemana dia pulang jamaah? Ke rumahnya. Di sini perempuan harus berusaha untuk menjadikan rumahnya itu rumah sakinah. Suami kalau keluar kalau masuk rumah nggak kepingin keluar. Makanya kalau suami masuk rumah, para perempuan, tolong engkau bersolek. Suami mau datang nih, dia tahu jam 5 suami ana datang. Dia pakai baju yang bagus, dia pakai sepatu. Bener dia antum. Antum ini belikan sepatu yang bagus buat dia ya. Kemudian dia buka pintu rumah dengan kondisi Allahu Akbar kata suami. Ini kerasukan jin di mana? Ini kadang-kala sebagian istri nggak pernah kayak gitu, tapi mulai hari ini lakukan jamaah, lakukan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Allati idza nadarta ilaiha saratka. Di antara kriterianya yang kalau dipandang menyenangkan hati. Maka para istri agar suami sakinah, damai, merasakan kedamaian di rumah itu, kalau datang sambut. Bukakan pintunya. Katakan ahlan wa sahlan. Jangan tanya dari mana, karena engkau sudah tahu. Ini kadang-kala perempuan, dari mana bang? Kok telat ya? 5 menit telat ini. Allahu Akbar. Emangnya masuk kerja dia? Makin telat. Tanyakan mau apa? Makanya kenapa laki-laki itu senang masuk restoran dan warung? Warkop, aduh. Karena kalau masuk sana ditanya apa? Mau apa? Apa ada warkop tanya, dari mana bapak? Nggak ada yang ditanya mau apa. Langsung dikasih menunya. Datang pelayannya, bawa apa? Bawa kertas. Mau pesan apa bapak? Silahkan, Masya Allah. Coba istri lakukan itu. Ketika suaminya datang, dia dengan pakaiannya yang seksi ini itu, dia pegang buku menu, Masya Allah. Bang, fadal bang. Abang mau pesan apa? Tinggal pesan online kan bisa cuma. Tenang bang. 10 menit nyampe, Insya Allah seperti itu. Ini akan membuat ada sakinah di rumah, Syama. Istri yang nurut, ya. Subhanallah. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Mawaddah itu ya terkadang mawaddah ini untuk istri-istri yang muda. Cinta karena istrinya cantik, masih muda. Kalau yang sudah tua, kesian. Sebenarnya tidak seperti itu.
Ada orang yang cinta sama istrinya walaupun tua sampai istrinya meninggal dunia. Seperti cintanya Nabi SAW sama Khadijah. Khadijah udah meninggal jemaah. Udah gak ada. Tapi tetap cinta itu bersemayam di hati Nabi alaihi salatu wassalam. Maka cinta dan kasih sayang ini dibikin. Ya kita minta sama Allah SWT bagaimana membuat sesuatu yang membuat cinta itu tumbuh. Cinta itu seperti bunga. Yang kalau tidak disirami dia bisa layu. Tapi kalau dia disirami, dijaga, ada ulatnya dipotong, disemprot, insya Allah bunga itu tetap segar. Begitu pula mawaddah cinta itu bisa terus tumbuh sampai meninggal dunia. Dan kasih sayang itu boleh jadi ada suami yang mungkin sama istrinya udah gak cinta. Apa penyebab dia gak cinta? Aduh Ustaz, istri anak ini kalau diajak keranjang kadang kalah. Yang ini, yang itu. Terus kenapa antum gak berpisah sama dia? Kesian lah Ustaz. Kesian Ustaz. Dia yang mendampingi anak ketika anak susah Ustaz. Dia ini yang ini dia sebutkan. Jadi masih ada rahmat kasih sayang kepada dia jamaah. Itu maksudnya mawaddah dan rahmah. Tayyib. Ustaz, mohon diluruskan bagi kami yang datang ke kajian Ustaz karena ngefan dengan Ustaz, bukan karena Allah. Mohon nasihatnya. Iya jemaah, sayang kalau kita datang ke majelis ilmu nggak lillahi ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat. Tapi ada orang-orang yang mau nuntut ilmu. Dia kepingin dapat ilmu. Mungkin ya, ini yang terjadi. Dia suka dengarkan kajian nih Ustaz. Bukan cuma anak, dia senang kajian dengan Ustaz ya. Di YouTube, di Facebook dia dengarkan. Dia kepingin kapan anak bisa dapat ilmu secara langsung dari Ustaz ini. Jadi bukan karena Allah. Dia mungkin karena Allah, lillahi ta'ala. Tapi dia ingin belajar ilmu langsung dari Ustaznya yang biasa dia lihat dari YouTube. Ingat, Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Jangan sampai capeknya kita tuh sia-sia. Karena yang akan diterima oleh Allah yang untuk Allah saja. Kalau dia niatkan untuk yang lainnya, ya Allah tidak akan terima. Kata Nabi SAW, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, ini dalam sebuah hadits qudsi, Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat satu amalan yang dia sisipkan selain aku dalam amalan dia, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disisipkan dengannya, yang disekutukan dengannya. Maka tolong niatkan lillahi ta'ala. Orang nuntut ilmu itu dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya. Niatkan itu, anak kepingin tahu. Tambahkan niat-niat yang lainnya. Mendapatkan berkah di majelis ilmu. Menuju ke jalan surga Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ada banyak fadilah menuntut ilmu. Niatkan untuk mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Dan insya Allah, Allah akan berikan berkah di ilmu kita. Karena ada orang menuntut ilmu bertahun-tahun, ilmunya gak bermanfaat. Boleh jadi masalahnya di niatnya. Boleh jadi masalah di adabnya. Ada orang nuntut ilmu tapi kurang adabnya. Sehingga dia tidak dapat manfaat dari ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Masya Allah, lebih 1 menit ya, mana harus berhenti. Terakhir Anda tutup dengan sebuah cerita ya, yang disebutkan oleh penulis kitab Ulul Himmah. Ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Dia miskin. Dia suka sama perempuan ini. Akhirnya sama perempuan ini ditolak. Karena dia gak punya harta, wala punya darah biru. Akhirnya setelah dia itu ditolak, dia ngomong, dengan apa aku mencari kemuliaan kalau gitu? Apakah dengan harta atau dengan menuntut ilmu? Kata dia. Akhirnya dia berpikir kayaknya aku milih dengan menuntut ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu agama.
Sehingga dia menjadi seorang yang alim jamaah. Seorang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Akhirnya perempuan ini kirim orang untuk menyampaikan kepada ustadz ini, kepada laki-laki ini, bahwa dia mau sama dia sekarang. Apa kata laki-laki ini? Oh, kalau sekarang aku yang gak mau sama engkau. Nah, karena dia ketika belajar, dia tahu cari istri itu harus yang soleha gitu loh. Dia cuma karena cantik melihat perempuan itu. Ketika dia belajar, dia tahu bahwa saya mencari pasangan hidup, mencari ibu buat anak-anak kita, harus wanita yang soleha, wanita yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada orang tuanya, wanita yang penyayang, yang banyak anaknya. Dia tahu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mohon perhatian, mobil Mobilio hitam BM 1283 ZZ